وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwa dan tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwah serta para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan Kitabut Taharah, dan kita ambil daripada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz. Baik, kita sampai pada bahasan berkaitan dengan adabul khala'i. Adabul khala'i, adab buang hajat, adab buang hajat atau adab buang air. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini, yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i ay yaqula bismillah Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, wa dhalika li hadithi Ali رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Bahwasanya disunnahkan bagi orang yang ingin masuk buang hajat atau buang air, hendaklah dia mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama, bahwasanya penutup antara pandangan jin dan auratnya Bani Adam apabila telah masuk salah seorang daripada mereka ke tempat buang hajat, hendaklah dia membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Wali haditsin Anasin, dan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam khala, tempat buang hajat, kita bisa sebut al-khala di sini sebenarnya kalau dimaknai ini tempat terbuka yang dahulu orang dahulu biasa lakukan sebagai apa? Ya, tempat buang hajat atau tempat buang air, itu di daerah padang pasir ya. Tapi sekarang bisa dimaknai apa? Al-khala di sini adalah tempat buang air atau buang hajat. Bisa juga dimaknai WC ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tentunya kita sesuai dengan apa? Tempat di kita sini ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke tempat buang hajat, ya, maka beliau mengucapkan apa? Beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, ya, al khubuth wal khaba'ith.
Ada yang mengartikan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, jadi itu adab yang pertama. Jadi adab yang pertama kita baca doa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Kemudian yang kedua yaitu wa yustahabbu idza kharaja ay yaqula ghufranaka, dan disunnahkan apabila dia telah keluar dari tempat buang hajatnya atau tempat buang airnya, hendaklah dia mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunanmu, ya Allah ampunanmu. Maksudnya di sini apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Aisyah, ya, qalat, bahwasanya Aisyah telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah keluar daripada tempat buang hajatnya, maka beliau mengucapkan ghufranaka. Dan hadis ini hadis sahih, disahihkan di dalam Sahihul Jami, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga yaitu wa yustahabbu ay yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhuli wal yumna fil khuruji, wa dzalika likauni at-tayamuni fima huwa syarifun wat tayasuri fima huwa ghairu syarifin, wa qad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Bahwasanya apa? Dan disunnahkan. Adab yang ketiga yaitu disunnahkan, ya, untuk apa? Seseorang mendahulukan apa? Yuqaddim ay yuqaddima rijlahu. Dia mendahulukan kaki kirinya. Rijlahu al-yusra. Kaki kirinya ketika dia masuk ke tempat buang hajat atau ke dalam WC misal. Wal yumna fil khuruji, dan mendahulukan kaki kanan ketika dia keluar dari WC. Wa dzalika likauni tayamuni fima huwa syarifun, dan ini perkara itu berdasarkan apa? Likauni tayamun, yaitu mendahulukan, ya, yang kanan pada sesuatu yang dia itu mulia, dan yang kiri pada sesuatu yang dia tidak mulia. Ya, wa qad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Ya, dan sudah disebutkan, ya, apa namanya, yang menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan berkaitan dengan hal tersebut, ya. Wallahu alam bis-shawab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misalnya contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, misal contoh ketika beliau apa? Menggunakan sendal, maka beliau mendahulukan apa? Yang kanan. Beliau mendahulukan yang kanan. Ya, misal, ya, kalau beliau apa namanya menyisir, maka beliau menyisir dari sebelah kanan. Beliau makan, maka beliau mendahulukan yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau beliau misal contoh seperti istinja, maka beliau menggunakan apa? Yang kiri. Maka ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali riwayat-riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang tangan kanan ataupun yang kanan daripada yang kiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keempat di antara adab daripada adabul khala, yaitu adab buang hajat. Wa idza kana fil fada'i, ya, ustuhibba lahul ibadu hatta la yura. Bahwasanya dan apabila dia buang hajat di tempat yang terbuka, maka ustuhibba lahu, disunnahkan bagi dia al-ibadu hatta la yura, yaitu dia menjauh
hingga tidak dilihat oleh seorang pun. Tidak dilihat oleh seorang pun. Sebagaimana daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mendatangi al-baraz. Al-baraz itu tempat buang air, ya, di padang terbuka. Hatta yataghayyaba fala yura, hingga beliau tidak terlihat sama sekali. Ya. Hingga beliau tidak terlihat. Hingga beliau tidak terlihat. Jadi kalau beliau mau buang hajat, beliau akan menjauh. Ya. Beliau akan menjauh sehingga beliau tidak dilihat oleh seorang pun. Wallahu alam bis-shawab. Tentunya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara hikmahnya juga apa? Agar supaya orang tidak melihat aurat kita. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, misal seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, begitu juga seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Ya, aurat dalam hal ini apa? Ya, tentunya ya perkara yang sensitif, ya. Wallahu alam bis-shawab. Ya. Wallahu alam bis-shawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara adab, yaitu wa yustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadanua minal ardi, yaitu disunnahkan agar dia tidak mengangkat pakaiannya hingga dia mendekati daripada tanah. Jadi misal contoh seperti, ya, kita mau buang hajat, ya kan, kalau sekarang kan kita di dalam bangunan WC, maka jangan melepaskan pakaian kecuali sudah berada dalam WC dan memastikan kondisi aman, yaitu artinya di sini pintu sudah terkunci. Wallahu alam bissawab. Kalau di tempat terbuka, misal seperti, ya, dahulu, ya, orang-orang dahulu, para sahabat dahulu, mereka biasanya kalau di padang terbuka maka mereka berusaha menjauh dan mereka tidak akan mengangkat pakaian mereka kecuali kalau mereka sudah duduk. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di antara adab daripada adab buang hajat atau adab buang air, yaitu wala yajuzu istiqbalul qiblati wastidbaruha fi sahra'i wala fil bunyani, bahwasanya tidak boleh menghadap, ya, ke arah kiblat dan membelakangi kiblat, baik di tempat yang terbuka, ya, misal contoh seperti di padang pasir, wala fil bunyan, dan juga tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat di dalam bangunan. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana daripada dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah mendatangi untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka jangan kalian menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, begitu juga kalian tidak boleh membelakangi kiblat. Jadi di antara adab kita apa? Buang hajat. Jadi tidak menghadap kiblat, tidak juga membelakangi kiblat, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Baik, kata Nabi, walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Wallahu alam
bis-shawab. Kalau kita di sini kiblatnya ke arah agak ke barat ya. Ya hampir ke barat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau kita di sini selatan atau utara. Kita buang hajatnya menghadap selatan atau utara. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pembahasan ini ada khilaf para ulama. Ada khilaf para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan terkait dengan apa? Sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan buang hajat menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat ini, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Maka beliau mengatakan al-jawab al-ahaditsu, ini terkait dengan hadis-hadis apa? Ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka Syekh bin Baz mengatakan apa? Al-ahaditsu sahihatu fin nahyi an istiqbalil qiblah. Ya, bahwasanya apa? Hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya hadis-hadis yang sahih, ya, dalam melarang terkait dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fi hali qada'il hajah katsirah. Pada kondisi seseorang buang hajat itu banyak sekali. Ya, bahwasanya tadullu ala, menunjukkan haramnya ya menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Ketika buang hajat, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ya fi qada'il, misal contoh seperti apa? Kencing ataupun apa? Buang air besar, buang air kecil maupun buang air besar. Wa hadza fis sahara'i, ya, amrun wadihu wa huwal haq. Dan ini terkait dengan apa? Buang hajat di tempat terbuka seperti padang pasir, maka perkara ini amrun wadih, perkara yang dia jelas, ya, dan dia hak. Kenapa? Karena hadis-hadisnya sarihah, sangat jelas gamblang terkait larangan ya buang hajat menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Hadis-hadisnya sarih dalam melarang. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi haram hukumnya kita membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat ketika buang hajat ya di tempat terbuka, karena hadis-hadisnya sarih, jelas, gamblang. Wallahu alam bissawab. Fala yanbaghi, kata Syekh, maka tidak boleh, wala yajuz, dan tidak boleh selamanya abadan, yaitu apa? Menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat di tempat terbuka, baik kencing maupun ya buang air besar. Adapun di dalam bangunan, nah ini ada khilaf para ulama. Adapun di dalam bangunan, kata Syekh bin Baz, maka fakhtalafal ulama'u fi dzalika aktsar, bahwasanya para ulama telah berselisih dalam hal itu. Ya, sebagian daripada mereka berpendapat bahwasanya bolehnya ya menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika di dalam bangunan. Misal contoh, kita sudah punya bangunan, kita punya WC ya, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya boleh ya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ketika buang hajat di dalam bangunan. Kenapa? Alasannya bahwasanya hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Hafsah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat beliau menghadap arah Syam dan beliau membelakangi Ka'bah. Ya, beliau menghadap arah Syam dan beliau membelakangi Ka'bah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihain, ya, dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ada riwayat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka beliau ya
membelakangi apa? Ka'bah. Ya, beliau membelakangi Ka'bah dan beliau menghadap ke arah Syam. Wallahu alam bis-shawab. Wallahu alam bis-shawab. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat, ya, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka para ulama mengatakan, para ulama yang berpendapat boleh ini, mereka mengatakan fahadha yadullu ala annahu la ba's, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini tidak masalah, yaitu apa? Menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di dalam bangunan. Misal contoh seperti kita punya bangunan WC, ya. Kenapa? Li'annal insana masturun bil abaniyah. Alasannya karena, ya, seseorang ketika dia buang hajat di dalam bangunan maka dia tertutup, ya, dengan bangunan. Bahkan ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika beliau buang hajat maka beliau apa? Kemudian mendudukkan apa? Beliau mendudukkan kalau tidak salah untuk menutupi arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menutupi arah kiblat dengan tunggangan beliau. Wallahu alam bis-shawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kata Syekh bin Baz, wal aslu annahu yaf'alu dzalika lit-tasyri'i, bahwasanya dan hukum asalnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan hal itu, maka sebagai tasyri', ya, sebagai bentuk apa? Tasyri', yaitu pensyariatan, ya, wa yuta'assa bihi, dan tentunya di sini maka hendaklah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti dalam masalah ini, ya, dalam perbuatan beliau ini, ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal itu, maka ini menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Kata Syekh bin Baz, ya, ini pendapat para ulama yang membolehkan. Beliau menukilkan pendapat para ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, buang hajat, maka beliau apa namanya? Membelakangi menghadap arah Syam, yaitu, dan beliau membelakangi Ka'bah. Dan kita tahu bahwasanya Ka'bah adalah apa? Kiblat, ya. Fahada yadullu ala jawazihi fil bina'. Maka ini menunjukkan bahwasanya, hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Bolehnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, ya, ketika buang hajat di dalam bangunan, semisal WC. Kemudian para ulama yang lain mereka berpendapat bahwasanya ini adalah kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Li'annahu innama fa'alahu fil baiti walam yashtahir, ya. Bahwasanya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal itu, maka beliau melakukan di dalam rumah. Beliau melakukan di dalam rumah, dan beliau tidak mengisytiharkan hal itu, menampakkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengisytiharkan hal itu. Beliau apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengisytiharkan hal itu, ya. Walam yaf'alhu fis sahara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di apa? Tempat terbuka. Fayadullu hadza ala annahu khasun bih. Kata para ulama yang membolehkan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yajibu 'alal muslimina, dan sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin ada mustiqbali wa ada mustidbari hatta fil bina'i, bahwasanya, dan ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kaum muslimin tidak menghadap arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat meskipun pada bangunan. Hal ini, ya, tentunya dipraktekkan sesuai dengan hadis-hadis yang umum allati fiha ta'mim,
wa adamu takhsis. Ya, yang mana hadis-hadis tersebut dia umum dan terdapat padanya hadis-hadis yang terdapat padanya at-ta'mim, yaitu ya keumuman dan tidak ada pengkhususan. Wa hadzal qaul di sini bahwasanya ana salah ya. Maka hadis yang tadi dari Ibnu Umar itu menunjukkan kepada kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan ya bahwasanya beliau kemudian berpendapat ya, Syekh mengatakan bahwasanya yang benar wajib bagi kaum muslimin untuk tidak menghadap arah kiblat atau membelakangi para kiblat secara mutlak, dan ini pendapat yang azhar ya, pendapat yang apa? Azhar. Annahu yanbaghi ada mustiqbal, bahwasanya hendaklah tidak menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak fil bina'i was sahara'i, ya, baik di bangunan ataupun di tempat yang terbuka, ya, ataupun di tempat terbuka. Wallahu alam bissawab, ya, wallahu alam bissawab. Baik ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, cuman kata Syekh bin Baz, kaitan dengan larangan di larangan di tempat terbuka itu berbeda dengan larangan di tempat tertutup. Ya. Larangan di tempat terbuka itu lebih daripada larangan di tempat tertutup, ya. Maka fal aula bil mu'min alla yastaqbila fis sahra'i wala fil bina'i, ya. Maka hendaklah yang paling utama bagi seorang mukmin adalah apa? Hendaklah dia tidak menghadap arah kiblat, baik di tempat terbuka ataupun di tempat yang tertutup seperti bangunan, di WC. Allahu a'lam bissawab. Baik ya ikhwanallahu taala, wallahu a'lam bissawab. Jadi pendapat yang kuat di sini apa? Bahwasanya tidak tidak menghadap arah kiblat, tidak menghadap arah kiblat ketika buang hajat, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup seperti bangunan. Cuman kemudian Syekh bin Bas juga mengomentari di sini bahwasanya apa? Ya, kecuali kalau seandainya misal seperti ini, WC yang dibangun itu menghadap arah kiblat dan kita tidak tidak kondisi tidak bisa memalingkan diri daripada kiblat. Makanya dalam keadaan seperti ini, misal contoh WC-WC yang dibangun gitu kan, kalau banyak kita ketika mau buang hajat sudah dalam keadaan ini mau buang hajat, sedangkan WC-nya misal contoh WC-nya sempit, contoh WC-nya sempit, ada WC-WC yang orang buat sempit ya, ya kan, atau WC-nya misal contoh seperti WC duduk, ya kan, WC duduk kan tidak bisa berubah posisi kan, WC duduk. Maka kondisi seperti ini wallahu a'lam bishawab, karena ya kondisi tidak memungkinkan, maka Syekh bin Bas mengatakan maka ini dimaafkan, ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu ya, wallahu taala a'lam. Misal antum pergi kemana antum dapat WC, ternyata WC-nya apa? WC-nya WC duduk, ya kan, tidak bisa rubah posisi kan, ya sudah, maka maafkan. Maka ini kondisi-kondisi seperti ini dimaafkan, wallahu taala a'lam, ya. Tapi larangan di tempat terbuka itu lebih lebih kuat daripada larangan di tempat tertutup. Wallahu a'lam bissawab. Baik ya, baik, kita sampai sini saja. Ada yang mau ditanyakan silakan. Adzan dulu, silakan. Adzan.
Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa? Karena hadis terkait dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap arah kiblat ketika beliau buang hajat di rumah Hafsah itu. Ketika beliau buang hajat, beliau membelakangi kiblat dan beliau menghadap ke arah Syam. Itu ada kemungkinan, kata para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di sini, ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hal itu berlaku sebelum datangnya larangan. Ya, sebelum datangnya larangan. Ya kan? Kemudian kemungkinan yang kedua, ya bahwa yaitu kemungkinan yang pertama di sini apa? Kemungkinan yang pertama ada sebelum datangnya larangan. Kemungkinan yang kedua yaitu ini bentuk kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bentuk kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa? Pengharaman terkait dengan di dalam bangunan itu tidak sama dengan pengharaman di tempat yang terbuka. Akan tetapi kata Syekh bin Baz, hendaklah bagi yang lebih utama bagi seorang mukmin, jangan dia menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat, baik di tempat terbuka maupun di tempat di dalam bangunan. Ya, di tempat terbuka ataupun ya baik di dalam bangunan. Wallahu alam bishawab. Akan tetapi perkara terkait dalam perkara terkait dalam bangunan ini, maka dia perkaranya lebih ringan. Wallahu alam bishawab. Dia lebih ringan. Wallahu taala a'lam. Baik. Adapun ya misal contoh seperti kita ya lebih utama tentunya menghindari menghadap arah kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika berada di dalam bangunan. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau kita dapat ya WC atau tempat buang hajat yang sulit sekali kita menghadap arah kiblat, sulit sekali kita berpaling daripada arah kiblat atau membelakangi kiblat. Misal contoh seperti WC duduk, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Ya, atau WC-nya mungkin sempit. Kan ada WC-WC yang sempit ya. Tidak bisa kita mutar ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah bahas. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Matikan ya.